Bapak Ibu hadirin, umat beriman yang sudah sampai di tempat ini, para pastor, para suster, selamat pagi kepada kita semua. Selamat Natal. Menjua-jua. Sepertinya masih belum pas ya. Menjua-jua. Oke, duak saja dulu. Horas. Oh, kencang kalau horas ya. Menjua-jua. Coba yang terakhir ini ya, saya mau tahu gimana yang terakhir ini. Yahoo! Wah, luar biasa, terima kasih kepada kita semua yang sudah sampai di tempat ini. Dan tadi sudah saya sampaikan bahwa acara dalam perayaan Jubileum 50 tahun misi Ordo Konventual di Indonesia tidak sama dengan acara-acara sebelumnya. Salah satu bedanya adalah laporan Ketua Umum Panitia atas perayaan ini disampaikan sebelum acara dimulai. Dan untuk itu kami mohon kepada kita semua, termasuk tim musik, untuk tidak dulu membunyikan musik. Kita akan mendengarkan, menyimak kata sambutan laporan resmi dari Ketua Umum Panitia Pelaksana Misi Ordo Konventual di Indonesia dan Natal bersama di sini. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah Bapak dan Ibu yang sudah sampai di tempat ini. Tepuk tangan semuanya. Shalom. Shalom. Pace bene. Kita mengucap syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat penyertaan, lindungan, dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini di tempat ini untuk mengucap syukur, merayakan Natal bersama, dan juga Jubileum 50 tahun misi Saudara Dina Konventual di Sumatera secara khusus dan di Indonesia secara umumnya. Kami dari panitia mau menyampaikan bahwa para Saudara Dina Konventual lewat instruksi pastor pimpinan, pastor kustos, sepanjang tahun ini telah mengisi kegiatan-kegiatan tahunan dengan tema memperingati 50 tahun misi konventual di Indonesia. Kami mencoba mengingat para perintis yang mewartakan kabar Injil ke daerah Sumatera ini, memperbaiki makam mereka, berziarah ke tempat mereka. Kami juga mencoba mengoreksi diri kami, para saudara Dina Konventual seluruhnya, dimanapun berkarya, dengan mengadakan retret persaudaraan, retret tahunan yang dipimpin oleh Pastor Alex Lanur OFM selama 2 minggu di Cinta Alam. Secara rohani kami melihat ke dalam bagaimana perjuangan 50 tahun ini telah dimulai oleh para perintis dan bagaimana kami harus melaksanakannya ke depan. Dan panitia lokal juga dibentuk dengan mengangkat Pastor Andre Budianto dengan timnya untuk mempersiapkan perayaan kita pada hari ini. Jadi kami panitia mengucapkan juga selamat datang kepada para suster, pastor, Bapak Uskup, dan umat yang terkasih seluruhnya. Berkat kesediaan para suster, frater, pastor, Bapak Uskup, dan umat semua, kita dapat melaksanakan kegiatan kita pada hari ini. Menjua-jua. Horas. Jauh. Mari kita ikuti acara ini dengan baik dan sampai akhirnya kita pulang dengan selamat membawa sukacita Natal. Selamat Natal kepada kita semua. Terima kasih. Kita tepuk tangan untuk kedua pastor kita yang baru saja menyampaikan laporan panitia. Acara ini sungguh luar biasa. Hari ini ada 3 uskup di tengah-tengah kita. 2 uskup emeritus dan 1 uskup agung terpilih berada di tengah-tengah kita. Dan untuk itu juga biasanya dalam Natal bersama dilaksanakan festival kor. Tapi kita sudah tahu semua bahwa festival kor diganti dengan penampilan berbagai budaya yang ada di Sumatera Utara atau di Indonesia ini. Maka tentu nanti setelah makan siang kita akan menyaksikan berbagai budaya di tempat ini.
baik budaya kita yang sudah sangat kita cintai dan sangat terkenal itu budaya Karo, budaya Simalungun, Pak, Dairi, budaya Toba, Jawa, dan lain sebagainya, termasuk budaya dari luar pulau, maksud saya dari Nias, juga akan ditampilkan di sini. Saudara-saudari sekalian yang berbahagia, selamat pagi dan selamat datang. Hari ini kita berkumpul bersama di tempat ini untuk merayakan dua peristiwa penting. Pertama, peristiwa kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Peristiwa ini merupakan peristiwa yang membawa sukacita dan kebahagiaan bagi kita umat manusia. Kita patut bersukacita dan berbahagia sebab peristiwa kelahiran Sang Juru Selamat merupakan wujud kepedulian dan solidaritas Allah yang maha tinggi terhadap kita manusia. Dalam suasana yang penuh dengan kegembiraan dan kebahagiaan ini, kita berkumpul bersama untuk mensyukuri anugerah ini dan membina rasa kepedulian dan solidaritas dengan saudara-saudari kita yang hadir di tempat ini sambil bersukacita. Kedua, dalam perayaan ini juga kita bersyukur kepada Allah atas kehadiran dan karya misi yang diemban oleh Ordo Saudara Dina Konventual di wilayah Sumatera. Karya misi Ordo Saudara Dina Konventual di wilayah Sumatera ini berawal mula tahun 1968 dengan kehadiran 3 pastor misionaris yang berasal dari negeri Italia. Mereka tersebut adalah Pastor Joseph Brantazzoli, Pastor Ferdinando Severi, dan Pastor Antonio Muru. Uskup Agung Medan kala itu menempatkan 3 misionaris ini di daerah Deli Tua. Deli Tua merupakan lahan subur pewartaan iman. Semangat misioner yang menyala-nyala disertai pelayanan yang tulus menggerakkan hati penduduk untuk menganut agama Katolik pada saat itu. Karya misi tersebut secara perlahan menghasilkan buah berlimpah dan bergerak semakin meluas menuju ke beberapa wilayah, bahkan di luar wilayah Deli Tua di Keuskupan Agung Medan ini. Jasa-jasa yang telah dilakukan oleh para misionaris ini selayaknya patut kita kenang dan syukuri dalam perayaan syukur ini. Maka sambil bersyukur atas hari peringatan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, kita hendak memanjatkan pujian syukur atas karya misi yang telah dirintis oleh para misionaris dalam menaburkan iman Katolik. Perayaan ini akan dipimpin oleh Monsinyur Anisetus Bongsu Sinaga, Uskup Emeritus Keuskupan Agung Medan. Maka untuk menyatakan hormat dan kesiapsediaan kita, mari kita menyambut Kristus yang hadir lewat diri Bapak Uskup dan para imam. Oleh karena itu, kita diundang berdiri dan mari kita awali perayaan ini dengan bernyanyi bersama dengan penuh syukur kepada Tuhan. Umat menari di tempat. Kita semua menari. Seluruh umat menari di tempat.
Antagrina umat, ada baiknya kalau kita juga ikut menari di tempat kita satukan hati menghadap mengasihi cinta kasih setianya seluruh hidup kita serta segala usaha cinta kasih kepada kita. Mari karya misi orang konventual di Indonesia bersama dengan tiga yang mulia Uskup Agung terpilih bersama dengan kita di sini. Ada juga Pastor Rajoli bersama dengan kita dan Pastor Carmelo. Kita menyambut mereka. Jangan ada yang cemberut, semuanya harus dengan wajah ceria sambil senyum. Diri dan mengingatkan semua HP supaya dinonaktifkan, semua alat komunikasi disilentkan. Terima kasih.
dan Putera dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kita hendak back to basic. Kita hendak kembali pada dasar panggilan Kristiani kita, mencintai Allah dan mencintai sesama, terutama sesama warga negara di negeri Indonesia tercinta ini. Di dalamnya kita hendak berkata sutra, artinya selamat ulang tahun, semoga beserta rahmat Allah bagi konventual. Dan untuk itu kita bertepuk tangan. Karena sudah pada kenyataannya saya telah menjadi saksi Pastor Lai Bahas tenggelam di Danau Toba, dan biji gandum yang jatuh ke tanah itu telah berkembang dengan sangat baik. Kita boleh bangga. Bagian dari ordo konventual paling berkembang adalah di Indonesia. Dan itu kita hendak syukuri pada hari ini sambil mengenangkan 50 tahun yang lalu ordo ini telah memulai karyanya. Dari hari ke hari, bukan tanpa perjuangan, bukan tanpa kesulitan, tetapi kenyataan membuktikan ordo ini berkembang mekar dan sekarang sedang mengembangkan baik novisiat, baik biaranya, baik pendidikannya, baik segala pengurusnya dan calon provinsialnya. Siapa tahu kustos menjadi provinsial. Karena itu pada hari ini, anak-anakku tercinta, mari kita mulai yang baru, dan kita hendak mengatakan pace bene, damai sejahtera bagi semua. Kalau ada beberapa gesekan baik dalam ordo maupun di tengah gereja yang kita pimpin, hari ini kita berkata Tuhanku dan semua nyatu. Dan itu adalah ordo dari calon uskup agung. Dan itu menjadi motonya. Hari ini mari kita rayakan bersama dengan uskup agung yang baru ini. Saudara, indah perjalanan kita. Hari ini kita kenang, dan hari ini kita hendak berkata, bagi segala upaya kita semua, back to basic, cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan cintai sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Untuk itu nanti kita bisa kembangkan, tetapi marilah kita sekarang merendahkan diri, mohon ampun atas dosa dan kekurangan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita.
Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Maria,
Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas kehadiran putra-Mu di tengah-tengah kami. Dialah sabda-Mu yang menjelma menjadi manusia dan lahir dari rahim perawan Maria dan tumbuh berkembang dalam keluarga kudus di Nazaret. Semoga dengan perayaan ini Engkau melimpahkan berkat-Mu kepada keluarga kami, sehingga kami hidup rukun dan damai dalam semangat kasih. Kami juga memohon kiranya benih sabda yang telah ditaburkan oleh para imam misionaris Ordo Saudara Dina Konventual dapat kami tumbuh kembangkan melalui sikap kami, sehingga semakin banyak orang dapat mengenal Engkau dan mengalami keselamatan. Demi Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan bertakhta bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah yang esa sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab pertama Samuel. Setahun sesudah mempersembahkan kurban di Silo, mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya dari Tuhan." Lalu Elkana, suami Hana, pergi dengan seisi rumahnya untuk mempersembahkan kurban sembelihan tahunan dan kurban nasar kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi. Katanya kepada suaminya, "Nanti apabila anak itu sudah cerai susu, aku akan mengantar dia. Maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya." Setelah Samuel disapih oleh ibunya, ia dihantar ke rumah Tuhan di Silo, dan bersama dia dibawalah seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung, dan sebuyung anggur. Waktu itu Samuel masih kecil betul. Setelah menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu Hana berkata kepada Eli, "Mohon bicara, tuanku." "Demi Tuhanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini, dekat tuanku, untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta kepadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidupnya terserahlah anak ini kepada Tuhan." Lalu sujudlah mereka semuanya menyembah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan.
Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku merana karena merindukan pelataran rumah Tuhan. Jiwaku dan ragaku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu, yang memuji-muji Engkau tanpa henti. Berbahagialah para peziarah yang mendapat kekuatan daripada-Mu, yang bertolak dengan penuh gairah. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Ya Tuhan semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telingamu, ya Allah Yakub. Lihatlah kami, ya Allah perisai kami. Pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku terkasih, lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata bagaimana keadaan kita kelak. Akan tetapi, kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita tidak mempunyai keberanian penuh iman untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta dari Allah, kita peroleh daripadanya, karena kita tidak menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, yakni supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan beginilah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita.
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Semoga damai Kristus melimpahi hatimu. Semoga sabda Kristus berakar dalam dirimu. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Setiap tahun pada hari raya Paskah, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Seusai hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui oleh orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan. Karena tidak menemukan dia, kembalilah orang tua Yesus ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan Yesus dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah para guru agama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan jawaban-jawaban yang diberikannya. Ketika Maria dan Yusuf melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Lihat bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Maria pun menyimpan semua hal itu di dalam hatinya. Yesus makin dewasa dan bertambah hikmatnya. Ia pun makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan kebenaran dan hidup kami.
Bagimu konventual kami menyatakan dan menyampaikan sutra selamat ulang tahun disertai rahmat Allah. Bagaimana kiranya kita dapat memaknai hari jadi dan 50 tahun jubileum Ordo Konventual terutama di Keuskupan Agung Medan. Yang pertama harus dikatakan terima kasih kepada Ordo Konventual yang telah memperkaya, mempersubur dan memperharum Keuskupan Agung Medan. Yang kedua harus diucapkan terima kasih kepada para peserta dalam pesta jubileum ini, baik Uskup Emeritus dari Manado, baik Jenderal dan seluruh staf dari Pusat Konventual sedunia, maupun kita sekalian termasuk dari pejabat negara. Kita semua menyatakan bersuka cita, menyatakan mendukung, menyatakan mau berkembangnya Ordo Konventual ini, dan semoga ia benar seperti kata pepatah, ini bukan sembarang bantal. Bantal ini dari Nalanda, indahnya luar biasa. Ini bukan sembarang peringatan Natal, tapi ini konventual yang berjaya. Kami dukung selamanya. Lebih berdaya guna, back to basic, baik secara Kristiani maupun secara konventual Fransiskan. Mari kita renungkan saudara, dalam konteks zaman sekarang di mana segala komunikasi agak dikotori oleh baik yang bernama hoax, baik yang bernama viral maupun yang bernama zaman now. Back to basic. Mari kita kembali menghayati seperti Yesus Kristus di Bethlehem. Mari kita menjadikan keluarga kita, menjadikan ordo, menjadikan komunitas, menjadikan kelompok umat dan kalangan kita menjadi oase ilahi di atas bumi. Oase ilahi itu adalah tempat kerinduan, tempat ketentraman, tempat kesejahteraan bersama. Kemarin kita merayakan Natal nasional bersama dengan Presiden Jokowi. Satu titik itu menjadi sangat penting. Kami adalah sumber damai. Kami mempunyai solidaritas kepada orang menderita. Kami adalah orang pembawa perdamaian lestari. Ini bukan hanya berlaku bagi bangsa ini, tetapi juga berlaku bagi ordo, berlaku bagi keluarga, berlaku bagi seluruh kalangan umat Katolik dimanapun mereka berada. Kita hendak mencoba membuat kelahiran Yesus Kristus yang didambakan oleh banyak orang dan dituju oleh banyak kalangan, seperti Yesus, Raja Majus itu dari timur, meninggalkan negerinya hanya untuk turut merasakan kedamaian, kesejahteraan, oase ilahi di atas bumi. Mari kita coba tekadkan itu. Dan aku mau berkata kepada konventual, dari sekarang
hendaknya Anda mewartakan kesehatan, keselarasan, kedamaian, dan kelurusan hati yang kami cintai. Boleh berkata di masa lalu ada kemelut. Boleh berkata bahwa kita berjuang mengupayakan status yang ada sekarang. Dan kita bertekad, lupakan masa lalu yang kelam. Mari kita bangun persaudaraan sebagai wase ilahi di tengah dunia. Yang kedua, saudara, kita telah menjadi orang, dan itu kami pujikan sebagai kualitas dari konventual ini. Anda di keuskupan ini boleh ada kesalahan pada pihak lain, tetapi Anda menjadi andalan keuskupan dalam kesetiaan berdoa dan kesalehan di keuskupan ini. Anda boleh sadar atas harga yang satu ini, Eropa hampir menjadi kafir. Aku menjadi saksi pada tahun 70 sampai 75. Gereja di negeri Belanda diruntuhkan dan mereka tidak perlu berdoa lagi. Sampai sekarang mereka menjadi kafir. Italia juga mulai sakit. Andalan kepada konventual bersama dengan para kongregasi, setia pada doa, setia pada kesalehan, setia kepada kehidupan bertuhan. Inilah harapan kami, dan kami sangat menjunjung tinggi konventual pada bidang ini. Saya tahu kadang-kadang mereka diejek bahwa mereka katanya lebih memelihara komunitasnya daripada berpastoral. Saya mau mengatakan, anakku konventual, kamu telah memilih yang terbaik. Entah dengan Maria, entah siapa, tapi kamu memilih yang terbaik. Lakukan itu dan bertekun melakukannya. Itulah harapan masa depan gereja. Kita sudah melihat sekarang bahwa kita kadang-kadang terlalu memuja dunia ini. Ada yang berkata bahwa hari Minggu bukan lagi hari ibadat, melainkan hari selfie-selfian. Hari Minggu adalah hari touring. Anakku konventual tercinta, pelihara ketakwaan, pelihara kesalehan, pelihara spiritualitas kita, dan kita hendak mewartakan itu dengan segenap hati. Yang ketiga, konventualku tercinta, mari anakku kita setia kepada pesan Bapak Fransiskus, Tuhanku dan semuanya. Anakku, sejauh dapat aku doakan, jangan lagi ada yang keluar dari ordo konventual ini. Anakku, itulah kerinduanku. Bukan saja dari konventual, tapi juga dari seluruh tarekat. Tapi khusus untukmu anakku pada hari ini. 50 tahun engkau telah berkarya di keuskupan ini. Kudoakan dan
kubawa dalam kurban. Jangan lagi ada anakku yang keluar dari ordo ini. Dan kalau itu menjadi kesaksian, maka kamu memiliki seluruh kerajaan itu, baik kerajaan surga setia dengan kaulmu, maupun kerajaan manusia menjadi contoh teladan dan tidak menjadi skandal di dunia ini. Yang keempat, saudara anakku, kepada gereja dan kepada masyarakat, mulai kita melihat masyarakat, pertahankan sikapmu membela orang miskin. Pertahankan sikapmu dan tindakanmu. Option for the poor, preferential for the poor. Ini adalah kerajaan masa depan, dan kami tidak lupa kepada pastor itu yang dekat di tengah badai dan akhirnya hampir meninggal oleh tsunami karena membela orang kusta dan orang sakit. Anakku, inilah suatu argumen yang tak dapat dilawan oleh siapapun. Tatkala kemarin dalam perayaan Natal Ekumene, Ketua Umum Bapak Yasona Laoli mengumumkan, kami prihatin, kami merindukan, kami mempunyai sambung rasa kepada orang yang menderita, baik di Lombok itu maupun di Manado itu, di Palu maupun di Tanjung Karang dan Banten. Kolektif kami diserahkan untuk meringankan beban mereka. Pada waktu itu diumumkan semua hening, termasuk menteri. Inilah pesan kita, anakku. Membela orang miskin adalah membela benteng yang tak pernah runtuh di dunia ini. Adalah tempat untuk kita bertahan sampai selamanya. Dan itu memang telah menjadi kaul dari Bapak Fransiskus yang kita anut.